Hello everyone, perkenalkan saya Rinal Haq dengan nomor induk mahasiswa 230611200089. Saya dari kelas Biologi 4 angkatan 2023. Di sini saya akan membahas tentang penyebaran dan pertumbuhan populasi. Di sini kita akan membahas tentang definisinya terlebih dahulu. Populasi dalam ekologi mengacu pada sekelompok individu dari spesies yang sama yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan dan penyebaran populasi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor interaksi antara individu tersebut. Lalu, pembahasan yang pertama itu ada penyebaran populasi atau bisa disebut dengan distribusi populasi. Penyebaran populasi adalah pola persebaran individu dalam suatu habitat. Penyebaran ini dipengaruhi oleh tersediaan sumber daya, interaksi sosial, dan kondisi lingkungan. Lalu ada beberapa jenis pola penyebaran populasi. Ada 3 yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu penyebaran seragam atau uniform. Individu tersebar secara merata dalam habitatnya, terjadi karena adanya persaingan atau batasan wilayah. Contoh, pohon di hutan yang mengeluarkan zat kimia untuk menghambat pertumbuhan pohon lainnya. Lalu, jenis pola penyebaran populasi yang kedua yaitu penyebaran acak atau random. Tidak ada pola tertentu dalam distribusi individu, lalu terjadi jika sumber daya melimpah dan tidak ada interaksi spesifik antar individu. Contoh, pohon yang tumbuh dari biji yang terbawa angin. Lalu, penyebaran yang ketiga yaitu penyebaran bergerombol. Individu berkumpul dalam kelompok karena sumber daya tersedia di lokasi tertentu. Terjadi karena faktor sosial atau kebutuhan bertahap hidup. Contoh, ikan yang hidup berkelompok di laut dan kawanan zebra yang hidup berkelompok di padang rumput. Masuk ke materi pokok yang kedua, yaitu pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi adalah perubahan jumlah individu dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Yang pertama itu faktor natalitas atau kelahiran, yang berarti menambahnya jumlah individu dalam populasi. Lalu yang kedua itu ada moralitas atau kematian, yang mengurangi jumlah individu dalam populasi. Yang ketiga imigrasi, yang berarti individu dari populasi lain masuk ke suatu habitat. Dan yang keempat itu emigrasi, yang merupakan individu meninggalkan habitatnya ke lokasi lain. Faktor yang mempengaruhi penyebaran dan pertumbuhan populasi. Yang pertama itu faktor biotik atau pengaruh dari makhluk hidup. Di sini ada 3, yaitu predasi atau hubungan pemangsa dan mangsa. Yang kedua, persaingan antar spesies dalam spesies. Dan ketersediaan makanan, juga tempat tinggal. Lalu, faktor yang kedua ialah faktor abiotik atau lingkungan. Di sini yang menjadi beberapa faktor yaitu iklim, baik itu suhu, curah hujan, atau kelembapan. Yang kedua itu ketersediaan air dan tanah yang subur. Lalu yang ketiga gangguan alam seperti banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Ke materi berikutnya dinamika populasi, yaitu perubahan jumlah populasi tertentu, baik tumbuhan atau hewan, dalam kurun waktu tertentu. Perubahan ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, imigrasi, dan kondisi alam. Ada beberapa faktor dinamika populasi. Yang pertama itu ledakan populasi, yang merupakan peningkatan populasi yang sangat cepat akibat sumber daya yang melimpah. Yang kedua, kepunahan populasi, yang merupakan penurunan drastis jumlah individu akibat bencana atau eksploitasi berlebihan. Lalu yang ketiga itu fluktuasi populasi, yang merupakan perubahan jumlah individu akibat faktor lingkungan dan interaksi antar spesies.
Jadi, kesimpulan pada materi ini, penyebaran populasi dipengaruhi oleh pola distribusi individu dalam habitatnya, sementara pertumbuhan populasi bergantung pada faktor kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Model pertumbuhan eksponensial terjadi ketika sumber daya melimpah, sedangkan pertumbuhan logistik terbatas oleh daya dukung lingkungan.